wonten salah setunggalipun ulama asmanipun Hatim Al-Asom, salah satu muridipun Kiai Syakek Ibni Ibrahim Al-Balkhi. Hatim belajar ilmu agama pada Syakek Al-Balkhi selama 33 tahun. Kemudian sang guru bertanya kepada sang murid, "Wahai Hatim, apa saja yang kau peroleh selama belajar kepada saya?" "Wahai guru yang mulia, selama saya belajar kepada panjenengan, saya hanya dapat 8 masalah." Syakek terkejut mendengar jawaban muridnya yang belajar selama 30 lebih tahun hanya mendapatkan 8 butir masalah. Dengan seraya mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." "Wahai Hatim, habis umurku untuk kamu, kenapa kamu hanya dapatkan 8 masalah saja?" "Wahai guru, saya tidak dusta, memang hanya dapat 8 saya. Coba sampaikan kepada saya." Hatim menerangkan oleh kesimpulan dari semasa belajar kepada sang guru. Pertama, beliau mengatakan, "Wahai guru, saya melihat manusia masing-masing punya sesuatu, seseorang yang dicintai. Tetapi kemudian mereka setelah pergi ke alam kubur, pergi ke tempat makbaroh, tempat penguburan manusia, mereka berpisah satu dengan yang lain." Melihat fenomena yang semacam itu, saya memutuskan akan menjadikan amal soleh, amal yang baik sebagai kekasihku, yang nanti kalau aku masuk di dalam alam kubur, pasti dia akan bersamaku untuk selamanya. Hadirin, belajarlah dari model analisisnya Hatim Al-Asom ini, bahwa beliau menyimpulkan setiap seseorang mencintai kepada sesuatu atau kepada seseorang yang lain, pasti di sana akan ada perpisahan, ada pertemuan, ada perpisahan. "Ahbib man masyita fa innaka mufariqu." Cintailah seseorang, sesuatu sesuka hatimu, tetapi pada satu saat pasti kamu akan berpisah dengannya. Maka carilah kita sesuatu yang kita cintai, yang selalu setia menemani kepada kita. Tidak lain hanyalah amal kebajikan kita yang kita selama ini amalkan, selama ini kita laksanakan. Insya Allah itu akan setia menemani kita. Terlebih ketika kita punya amalan surat Tabaruk, surat Al-Mulku, bahwa dia nanti akan hadir di alam kubur kita sebagai pembela kepada yang membacanya, termasuk mudah-mudahan kita dari fitnah kubur, dari azab kubur. Ini yang pertama. Yang kedua, coba terangkan lagi apa? Kemudian Hatim menjawab, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Bahwa barang siapa yang takut nanti akan disowankan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu mengendalikan nafsunya dari kesenangannya, surgalah tempatnya.
melihat ayat ini, kata Hatim, saya yakin bahwa apa yang dikatakan Allah pasti benar. Dan kemudian aku berusaha untuk menekan nafsuku dari menuruti kesenangannya. Bahkan saya tekan nafsu saya untuk mau bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya nafsu ini sendiri tunduk kepada Hatim. Nafsunya Hatim bisa dikendalikan oleh Hatim sehingga bisa menjadi sebuah kendaraan menuju takwa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia dikaruniai nafsu sebagai sarana dalam kehidupan. Kita punya nafsu makan, kita punya nafsu biologis dan seterusnya. Pada hakikatnya adalah merupakan satu wasilah untuk melanjutkan dan melestarikan kehidupan umat manusia. Karena tanpa itu manusia tidak akan lama bertahan di dalam alam dunia ini. Maka Allah hadiahkan kepada kita nafsu dalam rangka untuk mempertahankan hidup. Tetapi nafsu harus kita kalahkan dan kita tundukkan agar kita bisa menungganginya demi untuk perjalanan menuju kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa memilih teman yang sejati. Kita bisa memilih kekasih yang sejati, yang siap menemani kita ketika kita di dalam alam kubur, yaitu amal soleh. Perbanyaklah amal soleh manakala kita masih ada kesempatan, sehingga kita tidak akan menyesal di kelak kemudian. Hadirin, banyak ayat yang mengkisahkan tentang penyesalan. Banyak ayat yang mengkisahkan cerita seseorang yang menderita, menyesal karena kurang memperhatikan nilai-nilai hidup yang dianugerahkan kepada manusia ini sendiri. Maka jadilah kita menjadi orang-orang yang berbahagia, tidak menjadi orang yang menyesal karena terlambat untuk beramal. Dan marilah kalau panjenengan sedaya bisa dapat mungkin semaksimal mungkin nafsu kita arahkan untuk bisa senang untuk melakukan sesuatu yang bersifat ibadah. Kata Hatim, fa'ajhattu nafsi fastaqarrat ala ta'atillah. Ketika saya paksakan nafsu saya, kemudian dia tunduk dan tenang di dalam melakukan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa menundukkan nafsu sehingga kita bisa mendapatkan jannatun naim di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa menjadi mempunyai teman yang sejati yang mau selalu setia menemani kita di alam kubur nanti, yaitu amal soleh yang mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.